A. Penghargaan pegawai. 1. Pengertian penghargaan. Penghargaan adalah segala sesuatu yang dapat menyenangkan pegawai berupa kesempatan mengembangkan keahlian, kesempatan berprestasi, dan pemberian pujian kepada pegawai agar motivasi dan kinerja pegawai menjadi meningkat sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sedangkan menurut ahli Hasibuan 2007, penghargaan adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai sebagai imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan. Jenis penghargaan menurut Skuter 1987 menyatakan bahwa penghargaan dibedakan menjadi dua, yaitu ada penghargaan ekstrinsik dan penghargaan intrinsik. A. Penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik diartikan sebagai penghargaan yang datang dari luar, atau dalam hal ini perusahaan memberikan apresiasi terhadap pencapaian prestasi karyawan. Penghargaan ekstrinsik ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu secara finansial dan non-finansial. Penghargaan finansial yaitu ada gaji dan upah, tunjangan karyawan, dan bonus atau insentif. Yang keduanya ada penghargaan non-finansial, yaitu ada penghargaan interpersonal atau penghargaan antar pribadi. Yang keduanya ada promosi. B. Ada penghargaan intrinsik. Penghargaan intrinsik adalah penghargaan yang dibuat untuk diri sendiri atau target yang disusun oleh karyawan dan diberlakukan untuk pencapaian sendiri. Jenis penghargaan ini ada 4 macam, yaitu penyelesaian, 2 pencapaian, 3 otonomi, 4 pertumbuhan pribadi. 3 faktor-faktor yang memengaruhi penghargaan. A. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penghargaan relatif semakin banyak jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan. B. Kemampuan dan kesediaan organisasi. Tingkat penghargaan akan semakin meningkat apabila kemampuan dan kesediaan organisasi semakin baik. C. Organisasi karyawan. Apabila organisasi karyawan kuat dan berpengaruh, tingkat penghargaan akan semakin besar. D. Produktivitas kerja karyawan. Produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Maka dari itu, jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, penghargaan akan semakin besar. E. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepres. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepres sudah menetapkan penghargaan minimum supaya organisasi atau perusahaan tidak sewenang-wenang dalam menetapkan atau memberikan penghargaan setara dengan jabatan mereka. F. Biaya hidup. Biaya hidup juga termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan. Karena apabila biaya hidupnya tinggi, maka penghargaan semakin besar. Sebaliknya, jika biaya hidupnya rendah, tingkat penghargaan relatif kecil. G. Posisi jabatan karyawan. Posisi jabatan karyawan ini berpengaruh juga karena jika jabatannya lebih tinggi, karyawan akan menerima gaji atau penghargaan lebih besar. Sebaliknya, jika jabatannya lebih rendah, karyawan akan menerima gaji atau penghargaan lebih rendah. H. Pendidikan dan pengalaman kerja. Faktor ini sangat berpengaruh karena jika kita tidak memiliki pendidikan dan pengalaman kerja, mungkin kita akan mendapatkan penghargaan lebih kecil, bahkan kita bisa saja tidak mendapatkan penghargaan sama sekali. I. Kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju, tingkat penghargaan akan semakin besar karena akan mendekati kondisi full employment. J. Jenis dan sifat pekerjaan. Apabila jenis dan sifat pekerjaan sulit dan mempunyai resiko besar, tingkat penghargaan akan semakin meningkat karena membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. Tujuan penghargaan. Menurut Hasibuna 2007, tujuan pemberian penghargaan sebagai berikut. A. Ikatan kerjasama. Dengan diberikannya penghargaan, terjalinlah hubungan kerjasama antara manajemen dan karyawan. B. Kepuasan kerja. C. Pengadaan efektif. Jika program penghargaan ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang berkualitas untuk perusahaan akan semakin mudah. D. Motivasi. Jika pemberian penghargaan diberikan cukup besar, maka manajemen akan lebih mudah memotivasi bawahannya.
Stabilitas karyawan. F. Disiplin. Dengan diberikannya penghargaan yang cukup besar, disiplin karyawan semakin baik. G. Pengaruh serikat buruh. H. Pengaruh pemerintah. Selanjutnya ada manfaat penghargaan. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas. Kinerja pegawai akan menjadi lebih produktif karena pegawai merasa dihargai dan dianggap spesial oleh perusahaan karena memiliki kinerja kerja yang bagus. Yang kedua, menumbuhkan rasa bangga karyawan karena mereka merasa dianggap di bagian perusahaan. Yang ketiga, mengharumkan citra perusahaan. Jika citra perusahaan meningkat, maka employer branding di masyarakat ikut tumbuh, sehingga kandidat yang memiliki keahlian akan tertarik dan ikut bergabung ke perusahaan. Yang keempat, untuk mengurangi tingkat employee turn-on. Tingkat employee turn-on yang tinggi di perusahaan itu akan berdampak buruk bagi perusahaan. Semakin terendah tingkat employee turn-on, itu berarti perusahaan memiliki manajemen yang sangat baik. 5. Mengembangkan kerja tim. Lingkungan kerja yang sehat dengan kompetensi yang seimbang akan membantu mengembangkan kerja tim yang lebih solid. 6. Bentuk dan wujud penghargaan kepada PNS. A. Ketentuan umum mengenai penghargaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 sebagai berikut. 1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan kepada bangsa dan negara. 2. Tanda jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah berjasa dan berprestasi dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu. 3. Tanda kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang atau institusi pemerintah atas dharma bakti dan kesetiaan. 4. Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada WNI atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Kesatuan Republik Indonesia. 5. Medali adalah tanda jasa berbentuk persegi 5. 6. Bintang adalah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang. 7. Stai lancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar. 8. Samka Nugraha adalah tanda kehormatan berbentuk ular, dan patra. 9. Dewa gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. 10. Presiden adalah presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesekretariatan negara. 12. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. 14 ada NKRI, 14 ada TNI, 15 ada Kepolisian NRI atau Polri, 16 ada WNI, ke-17 ada warga negara asing atau WNA. B. Asas dan tujuan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. 1. Adapun asas pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, keteladanan, kehati-hatian, keobjektifan, keterbukaan, kesetaraan, dan timbal balik. Yang kedua, tujuan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yaitu untuk menghargai jasa setiap orang, kesatuan, atau institusi pemerintah dan organisasi yang telah mendambarbaktikan diri dan berjasa besar dalam bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menumbuh kembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara. Ketiga, menumbuh kembangkan keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.